Musa, saya dari Tangerang. Musa. Dari Tangerang. Musuhnya Firaun. Saya berangkat dari Tangerang dari jam 6, nyampe sini jam 10, qadarullah, hujan. Yang seharusnya saya mengantari istri saya untuk ke puskesmas berobat. Tapi karena saya sudah meniatkan, karena saya sudah niat, saya berusaha ingin datang karena saya ingin ada keluhan. Walaupun ini tadi katanya secara substansial, tapi saya ingin memberikan keluhan. Pertanyaan saya gini, saya umur 2022, kelahiran 2001, saya seorang mahasiswa, saya juga seorang guru dan sekaligus juga ojol, memiliki istri dan anak satu umur 2 tahun. Saya merasa saya hidup di Tangerang Kota, ya, walaupun tidak begitu menggeluti tentang perkembangan kota, saya melihat bahwa banyak banget pengangguran yang ada di berbagai kota, ya. Dan juga APBD dari pemerintah, ya, yang menurut saya harusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, ya, terutama untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Tetapi kebanyakan untuk membuat infrastruktur yang tidak dipikirkan secara matang, ya, sehingga itu membuat mubazir gitu, ya. Bahkan harganya pun cukup fantastis belanjanya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menyikapi hal ini untuk kedepannya anggaran itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Contoh misalkan saya punya anak, ketika saya ke posyandu yang harusnya minimal setelah ke posyandu bubur kacang hijau, ini momogi, coklatos kayak gitu kan. Jadi bahkan timbangannya pun masih pakai tradisional gitu. Seharusnya kan anggaran itu untuk menyeluruh lebih manfaat ke yang lainnya. Langsung gitu. Mas. Bagaimana untuk mensejahterakan dari dana ini untuk kepentingan yang lebih baik. Begitu Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mohon duduk sambil nanti didengarkan jawaban. Iya, duduk aja Mas. Sini Mas. Iya, sambil salaman dengan Pak Anies. Ya, Mas Musa, terima kasih. Pertanyaannya tadi tentang bagaimana, kira-kira ya, bagaimana alokasi anggaran supaya lebih relevan dengan kebutuhan kesra di masyarakat. Dan tadi Anda menyebut terkait infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini. Pembangunan infrastruktur itu bukan sesuatu yang salah. Infrastruktur itu baik. Nah, yang harus terjadi adalah seimbang. Mana infrastruktur besar, infrastruktur makro, dan mana infrastruktur mikro. Nah, kita membutuhkan pembangunan infrastruktur mikro supaya masyarakat juga mendapatkan fasilitas yang langsung mereka rasakan dampaknya. Infrastruktur makro misalnya, jalan tol, pembangunan rel kereta, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan, itu infrastruktur makro. Infrastruktur mikro itu seperti air ke tiap rumah, saluran gas, saluran pembuangan limbah, itu infrastruktur mikro. Nah, kami melihat selama ini terlalu banyak diberikan kepada infrastruktur makro dan kurang diberikan pada infrastruktur mikro. Nah, menurut kami mikronya harus ditingkatkan supaya keluarga-keluarga langsung bisa merasakan dampak dari pembangunan itu.